day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berjumpa lagi bersama saya. Nah, saat ini saya sedang berada di dekat pohon sawit Dura guys, Dura. Nah, jadi kita akan membahas kelemahan dan kelebihan dari pohon Dura. Sekarang kita lihat pohon abal-abal guys, bukan pohon yang merah. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan jika informasi ini bermanfaat, silahkan share kepada teman yang lain. Oke, kita langsung melihat pohonnya. Nah, jadi kita akan melihat pohonnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, buahnya sangat banyak guys, sangat banyak sekali. Kita review dulu, nanti baru kita bahas apa sih kelebihan dan kekurangan dari pohon sawit Dura ini. Nah, jadi kalau kita lihat untuk ukuran pohonnya, batangnya itu guys lumayan besar guys, karena nutrisi yang kita berikan itu lumayan cukup lah untuk dia. Nah, jadi kita lihat waktu di pembuangan pelepah pun ini sangat mepet sekali guys, kita lihat. Nah, jadi memang benar-benar lumayan besar pohonnya. Nah, ini sengaja tidak saya tebang guys, berdekatan dengan yang pokok tenera yang saya tanam. Memang sengaja yang Dura ini, pohon sawit abal-abal ini tidak saya tebang untuk menjadi bahan pertimbangan buat kawan-kawan semua yang ingin memilih sawit yang akan ditanam, atau Dura atau tenera yang nanti akan kita kawan-kawan tanam semua. Nah, jadi ini adalah pokok kelapa sawit yang dari varietas abal-abal guys, varietas yang dijual kampilan, yang ada di seperti sekarang ini sudah dijual banyak, ada di online shop guys. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat dari segi pelepahnya itu agak hijau kekuningan, dia agak kuning guys. Nah, jadi kita lihat kalau untuk jumlah buahnya lumayan lah, karena memang kita lihat untuk di bawah pelepahnya ini, buah terakhir itu di bawah pelepahnya ini ada 3 pelepah, 1, 2, 3. Jadi untuk pelepahnya cukup. Nah, jadi kita lihat lagi, nanti kita akan putar dari ke sana. Nah, jadi bisa teman-teman lihat untuk ukuran janjangnya itu, karena pohonnya besar, ukuran janjangnya pun lumayan besar. Jadi kita lihat dulu keliling. Nah, banyak buahnya juga lumayan banyak. Nanti saya akan bahas kekurangan dan kelebihannya. Nah, ini pelepahnya 1, 2, 3 terjaga guys. Nah, jadi ini kita lihat pun, ini pelepahnya yang sebelah ini 2. Kita lihat deh, 1, 2, oke. Nah, jadi 1 sejanjang, 2 janjang dalam satu barisannya ini. Nah, jadi untuk buahnya lumayan banyak. Kalau unsur hara pupuk cukup lumayan kita berikan, dan sangganya atau pelepah yang menyangga buah ini tidak habis kita buang, insya Allah dia lumayan lah buahnya. Nah, namun yang ingin saya bahas di sini, kekurangan dari pohon sawit Dura ini, kalau kita bahas dulu di kelebihannya lah, kita bahas dulu kelebihannya. Nah, jadi untuk kelebihan dari pohon kelapa sawit Dura ini, dia dalam satu janjang ini berat guys ya, berat ya, sekali dia turun itu berat. Jadi kalau misalnya kita bandingkan satu janjang yang Dura ini dengan yang ukuran yang sama dengan yang tenera, pasti menang Dura. Kalau kita lihat dia sekali dia turun. Nah, sekarang kita akan membahas di kekurangannya guys. Nah, jadi kekurangannya, putaran dalam 1 tahun itu dia jarang guys, dia jarang muncul buah. Jadi dia sering muncul bunga jantan.
Jadi untuk buahnya dia agak kurang, dia mulai muncul buahnya. Bisa teman-teman lihat ini bunga jantan. Jadi walaupun dia di sana teman-teman lihat buahnya bertingkat, tetapi kalau dihitung putaran dalam 1 tahun dia kalah guys. Jadi kalau kita menghitung dalam putaran 1 tahun, dia nggak akan menang dengan tenera, karena nanti ketika waktu masa trek dia lama treknya, dan juga setelah dia muncul bunganya pun, bunga betinanya itu jarang-jarang dia guys. Dia tidak selalu serta-merta bunga betina terus, enggak dia. Beda dia dengan pokok yang tenera. Kalau yang tenera itu lebih sering dia muncul bunga betinanya, sedangkan bunga jantannya itu agak jarang dia. Itu perbedaannya. Kalau untuk nutrisinya lumayan terpenuhi. Jadi kalau pemupukan yang kita lakukan itu lumayan mencukupi untuk yang dia butuhkan, dia akan batangnya akan besar seperti ini, dan juga untuk pelepahnya dia juga akan hijau guys. Nah, pelepahnya daunnya, maksudnya daunnya itu hijau, walaupun pelepahnya kita lihat tadi agak pirang-pirang dia. Nah, jadi tadi saya lupa juga guys bawa parang. Kalau kita belah, ini sudah pernah saya belah, itu 100% ini pokok dura. Nah, jadi kita akan melihat dari kelapa sawit yang tenera sekarang. Jadi ini kita stopkan, kita lanjut ke pokok tenera. Oke, sekarang kita sudah mulai mendekati pokok yang tenera. Nah, jadi sebenarnya ini sama guys dia dengan yang tadi. Dia itu bibit abal-abal, tapi kelebihannya inilah beruntungnya, terkadang dia ada juga yang tenera. Nah, jadi tapi perlu kita jelaskan di sini. Jadi gini, nanti ada kawan-kawan yang bertanya, jadi ngapain kita menanam yang bibit unggul asli resmi dari perusahaan? Harganya kan mahal. Lebih baik kita tanam abal-abal aja, kan toh ada tenera juga. Nah, jadi perlu kita bahas di sini. Kalau yang bukan resmi bibitnya dari perusahaan, itu bibitnya itu acak guys. Dia ada yang nanti akan muncul buah dura, ada yang tenera, ada juga yang pisipera. Tapi lebih banyaknya itu di dura. Kekurangnya itu di situ tadi. Dia muncul bunga betinanya agak jarang, dia lebih sering muncul bunga jantan. Jadi kalau yang ini walaupun umurnya nggak jauh beda dengan yang itu tadi, pertumbuhannya agak kurang. Mungkin faktornya dikarenakan ada pohon pisang di dekatnya. Biasanya karena ada pohon pisang ini sangat mempengaruhi pertumbuhannya guys. Karena nutrisi yang harus kita berikan ke pokok sawit dia diserap oleh pisang. Nah, jadi kita lihat, kita review dari jauh dulu. Oke, kita lihat hampir keseluruhan dari pohon ini, dari mulai daunnya hingga ke pelepahnya itu hijau. Memang agak sedikit pirang-pirang juga sih. Nah, kita lihat ini dari buah terakhir ini 3 pelepah, 1, 2, 3. Tetap kita jaga guys. Nah, jadi buahnya bisa teman lihat. Saya perlihat dari sini dulu. Nah, ini 1, 2. Ini udah hampir habis karena sudah sering dipanen. Jadi kelebihan dari tenera ini, dia muncul bunganya itu sering guys, bunga betinanya. Dia justru lebih jarang-jarang muncul bunga jantan guys, kalau untuk tenera. Jadi kalau dalam satu hamparan kita tanam tenera, kita bandingkan dengan dura, jelas menang tenera guys. Karena walaupun dia agak ringan perjanjangnya, tapi dia menang di putaran per tahunnya guys. Seperti itu. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ini. Ini kita dekatkan. Nah, tadi saya lupa membawa parang guys. Jadi susah, kita nggak bisa juga cek kita belah. Tapi bisa teman-teman lihat di sini.
Ini cangkangnya tipis. Nah, ini agak terlihat. Cangkangnya tipis, dagingnya tebal. Memang agak ringan kalau satu janjang turun. Tapi kelebihannya itu tadi, dia lebih rajin muncul bunga betina guys dibanding yang dura. Kalau yang dura agak rajin muncul bunga jantan. Jadi terserah kita mau yang muncul bunga betinanya sering, tapi agak ringan, tapi dalam 1 tahun dia rajin berbuah, atau kita mau yang dura sekali turunnya berat tetapi putaran dalam 1 tahunnya kurang. Kalau saya terus terang lebih memilih tenera guys, karena pasti untung lah nanam tenera, nggak bakal rugi. Ini tenera guys. Nah, bisa teman-teman lihat. Buahnya banyak, masih banyak walaupun sudah dipanen. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini ini nggak kelihatan ya guys. Nah, yang dompet ini bunga betina juga ini. Kita dekatkan lah biar nggak penasaran. Nah, jadi ini guys, kita dekatkan biar teman-teman nggak penasaran. Ini bunga betina guys, betina lagi. Jadi dia memang itulah kelebihannya. Nah, ini sempat ada 1 putaran itu bunga jantan, tapi dia kembali lagi ke tenera lagi guys. Jadi dia sangat jarang sekali dia muncul bunga jantan. Yang ini kemarin dalam itu kan 3 tusun, dia bertingkat 3 tingkat, 1, 2, 3. Kemudian di atas yang 3 ini ada bunga jantan 1 putaran, tapi masih ada juga yang bunga betina. Sebagian bunga jantan, yang lainnya masih banyak bunga betina. Kemudian setelah itu muncul lagi bunga betina, terus bunga betina dia. Ini masih belum keluar. Nah, jadi inilah kelebihannya guys kalau kita tanam tenera. Jadi ada kekurangan dan kelebihan setiap pohon sawit. Nah, jadi yang dikeluarkan oleh Balai Benih itu 99% itu hampir tenera semua guys. Kalau kita sortirannya itu baik sesuai anjuran dari Balai Benih ataupun perusahaan. Yang penting kita ikuti saja prosedur yang diberikan oleh Balai Benih. Insya Allah hasilnya akan memuaskan. Jadi silahkan dipilih mau tanam dura atau mau tenera. Yang jelas kalau kita langsung beli dari perusahaan Balai Benih, bibitnya asli memang resmi dari perusahaan, karena yang melewati beberapa proses dari mulai penyerbukan, perkawinan silang, dan proses-proses selanjutnya itu pasti akan banyak menghasilkan tenera, 99% tenera. Nah, sedangkan kita yang bibit cabutan atau bibit yang abal-abal itu nanti akan acak, ada yang tenera, dura, dan pisipera-nya kadang-kadang juga akan muncul guys. Pisipera inilah yang merugikan. Kalau yang dura masih mending, masih bisa kita jual. Nah, ini tenera guys. Yang ini agak kelihatan karena belum dihabiskan oleh tikus atau tupai lah, nggak tahu juga guys. Ini terlihat sangat jelas, cangkangnya tipis, dagingnya tebal. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bye bye.